Saya mewakili internal partai hendak menyampaikan di bagian pertama, PDI Perjuangan itu diamnya menarik, pergerakannya cantik. Itu PDI Perjuangan. Inilah sebabnya mengapa survei hingga saat ini PDI Perjuangan tertinggi. Padahal PDI Perjuangan adalah sasaran utama klaim-klaim fitnah dari kelompok radikal. Dan kelompok radikal ini jubahnya agama. Pakai sorban, gamis, udeng-udeng gitu. Janggutnya panjang. Khutbah di masjid-masjid, ceramah di mimbar-mimbar. Sasaran utamanya pasti PDI Perjuangan. Mulai dari isu babi panggang kemarin itu. Luar biasa ya. Tapi PDI itu diamnya menarik. Mengapa kita diam terhadap nyinyiran yang kayak gitu? Karena kita mengamalkan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum nyinyir kaum yang lain, karena boleh jadi yang dinyinyir lebih baik daripada yang nyinyir. Makanya logikanya begini, makin kita dicaci, makin naik derajat kita. Makanya Pak Jokowi jadi presiden, karena Pak Jokowi lah yang paling banyak dinyinyir. Nah sekarang lihat calon presiden 2024, kayaknya yang paling banyak dinyinyir. Yang jadi ya. Mudah-mudahan saya lah yang dinyinyir banyak-banyak. Biar jadi ya, subhanallah. Kemudian yang kedua, pergerakan PDI Perjuangan itu kalau bergerak cantik. Jangan tiru yang sama. Nurani bicara. Nalar orang awam itu merespon. Orang awam nggak pintar agama mungkin, nggak bisa ceramah barangkali dia, tapi nalarnya masuk. Masa orang pakai jubah agama tapi memaki-maki, memfitnah, nyebar hoak dan sebagainya di mimbar-mimbar? Nuraninya bicara, maka Allah akan mengangkat derajat orang yang dinyinyir. Makanya diamnya PDI selama ini, dan kita jawab dengan kerja, kerja, dan kerja, itu justru akan mengangkat derajat kita. Itu rumus Allah, hukum Tuhan yang sedemikian rupa. Nah yang kedua, kita bergerak cantik. Kalau bisa mulai dari sekarang, Bamusi, Badan dan saya partai serta kader-kader partai bergerak cantik menangkal radikalisme. Kita jawab dengan etika, kita jawab dengan nalar, kita jawab dengan aksi-aksi nyata. Ini loh PDI Perjuangan, tidak seperti apa yang kalian sangkakan. Makanya di beberapa daerah kita di Bamusi bedah rumah, santunan dan lain sebagainya. Orang jadi tahu, oh ternyata ini PDI Perjuangan, tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Ini poin pertama. Poin yang kedua yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di hari wafatnya Bung Karno, saya mencuplik ucapan beliau tapi saya persingkat biar lebih sederhana. Islam itu tidak harus Arab. Luar biasa ya. Islam itu tidak harus Arab. Karena Bung Karno ngerti betul, Islam itu nilai, Arab itu budaya. Dan Islam tidak mengharamkan budaya. Islam sebagai nilai bisa masuk ke budaya manapun. Buktinya ketika Islam masuk ke Indonesia, kita lebih akrab bukan dengan budaya Arab, tapi dengan budaya kita. Bahkan kecenderungan orang Indonesia ini pakai bajunya lebih ke budaya Cina. Baju sholatnya koko. Saya baru sadar kalau koko itu bajunya orang Cina pas nonton film Jet Li. Pas nonton Jet Li, kok Jet Li pakai koko, pikir saya. Wong Fai Hung itu kan, pakai koko, kemudian baju panjang sampai nutup ke bawah lutut. Ternyata koko ini bukan bajunya orang Arab ternyata. Ternyata bajunya orang Cina. Rame-rame kita nyaci maki Cina, bajunya kita pakai. Nah ini unik sekali, luar biasa kecerdasan Bung Karno. Ya beliau itu dari sekian banyak orang hebat, dari sekian banyak orang
besar di Indonesia, tapi beliau yang dipilih untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ini sungguh luar biasa. Kalau nggak takdir, nggak bisa. Maka di PDI Perjuangan ini kita paling percaya sama takdir. Makanya saya mikir, Pak Jokowi itu kok bisa jadi presiden ya? Kalau cuman mengandalkan perjuangan politik, enggak juga lah. Itu takdir menurut saya. Kehendak Allah itu. Beliau pengusaha sekaya Abu Rizal Bakri? Enggak. Ketua partai? Bukan. Jenderal? Bukan. Anak kalong? Bukan. Ganteng? Kayaknya masih gantengan Kiai Isom lah ya, sama Bapak Jokowi ya. Tapi kok bisa jadi presiden? Makanya banyak yang sakit hati. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwasanya Islam itu tidak harus Arab. Mengapa sedemikian rupa? Karena Islam itu nilai, Arab itu manusia. Saya pengen nambah dikit tentang ini. Arab itu manusia. Islam tidak ada kesalahan. Seperti dialog kita di Novotel kemarin, agama itu suci, di manusia jadi tercemar. Jadi begini, Nabi sudah mengingatkan tentang poin ini. Kata Nabi, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrisi bainahum. Ini Nabi bicara tentang etnis. Tidak selamanya Nabi bicara nilai kan? Ada yang tentang etnis. Sesungguhnya setan itu sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab yang tadinya nyembah berhala agar mereka menyembah setan. Udah nggak punya cara. Itulah hebatnya orang Arab. Orang Arab punya keunggulan. Mereka setelah nyembah berhala, ketika hijrah mereka tak lagi sembah berhala. Walakin fit tahrisi bainahum. Tapi Nabi mengingatkan orang Arab punya kelemahan. Apa kelemahan mereka? Sebagai manusia, mereka mudah sekali diadu domba. Nah, kita akan lihat perselingkuhan radikalisme dalam politik. Saya ngambil studi kasus perang Siffin, perang Jamal. Saya cuplik sedikit-sedikit saja lah. Begini, ini tentang kelemahan orang Arab dan bagaimana radikalisme itu belusuan ya, bersembunyi, nyelimur dalam berbagai macam isu politik. Di 12 tahun pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan muncul hoaks. Utsman korupsi, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Buktinya dia kaya, padahal memang sudah dari keluarganya memang kaya. Yang kedua, banyak gubernur, waliul balad, gubernur-gubernur itu keluarga dia. Dan ini tidak terklarifikasi. Dan orang menuntut beliau mundur. Maka muncul demo besar-besaran di kota Madinah. Rumah Khalifah Utsman dikepung 40 hari 40 malam. Kemudian di malam ke-40 pendemo naik dinding rumahnya. Zaman itu belum ada pas pampres soalnya, jadi nggak ada pengamanan. Naik dinding rumahnya, beliau sedang membaca Al-Quran, ditebas tangannya, ditombak dadanya. Beliau wafat dalam keadaan membaca Al-Quran di usia 82 tahun. Bayangkan, kakek-kakek lansia diperlakukan sedemikian rupa. Gara-gara apa? Hoaks, fitnah-fitnah politik. Tidak berhenti sampai di situ. Maka dibaiat Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Nah, orang-orang menuntut agar pembunuh Khalifah Utsman itu dihukum mati. Ali berargumen begini, kalian para gubernur baiat dulu, loyal dulu sama saya, nanti kita tangkap pembunuh itu, kita tegakkan hukum atas mereka. Tapi sudah kadang hoak, fitnah, berita bohong di mana-mana, maka terjadi demo besar-besaran. Yang memimpin demonya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan Neno Warisman, bukan ya. Sebentar, saya tidak ingin mendiskreditkan itunya, tapi ini hoax. Inilah fitnah itu. Demo besar-besaran. Nah, kemudian Khalifah Ali minta gubernur Basrah di Irak itu, Pak. Gubernur Basrah untuk menenangkan pendemo. Mungkin Pak Jokowi minta gubernur Jakarta lah kalau bahasa kitanya.
mendamaikan pendemo. Nah, disinilah kelompok radikal bermain. Maka kelompok radikal yang dipelopori oleh Jalabah, mungkin Jalabah ini Imam Samudra zaman sekarang lah ya. Dia yang memanah gubernur Basrah, kemudian meninggal dunia. Maka Ali mendengar gubernurnya meninggal karena dibunuh, maka terjadi perang Jamal, perang saudara pertama kali dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat wafat meninggal dunia, campur tabiin. 15.000 dari kubu oposisi pendemo dan 3.000 dari kubu pemerintah. Bayangkan, dari kubu pemerintah itu pimpinannya Ali bin Abi Thalib, komandan tempurnya Amr bin As, Muhammad bin Abu Bakar dan lain-lain. Ini sahabat Nabi semua, dijamin masuk surga. Dari kubu oposisi, pimpinannya Aisyah Ummul Mukminin, ini istri Nabi, dijamin masuk surga. Komandan tempurnya Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang juga dijamin masuk surga. Tapi mengapa itu terjadi? Gara-gara fitnah, hoak, adu domba, bagaimana kaum radikal menggunakan bahasa-bahasa agama untuk menghalalkan darah. 6 bulan kemudian terjadi lagi perang Siffin. Pemimpin perang Siffin siapa? Muawiyah. Korbannya 80.000 sahabat Nabi dan para tabi'in wafat meninggal dunia. 50.000 dari kubu oposisi, 30.000 dari kubu pemerintah. Subhanallah. Ini gara-gara apa? Gara-gara hoax. Gara-gara 3 hal saya ingin tegaskan. Kaum radikal, begitulah mereka bermain. Pertama, mereka akan memfitnah atas nama agama. Halal fitnah atas nama agama. Makanya ada teman saya Pak Kiai tobat dari kelompok itu. Dia punya partai resmi di pemerintah, lalu dia tobat. Sekarang menjadi ketua DPC Bamusi Lampung Selatan. Itu mantan kelompok itu. Jadi dia ngomong, di kami ada upaya masif memfitnah kiai-kiai NU, kata dia, dan memfitnah tokoh-tokoh politik. Dan kami merasa itu halal dan itu jihad fisabilillah. Subhanallah. Sampai akhirnya dia keluar dari kelompok itu. Mereka menghalalkan fitnah. Padahal la yadkhulul jannata nabbam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Yang kedua, mereka selalu mendelegitimasi pemerintah. Pemerintah tidak sah, pemerintah harus dilawan. Dan yang ketiga, mereka selalu menggunakan sentimen agama daripada nalar mereka sendiri. Ini 3 hal. Belajar sederhananya begini, belajar dari studi kasus perang Jamal, perang Siffin. Benar kata Nabi, kelemahan utama orang Arab, gampang diadu domba. Dan disitulah kelompok radikal yang namanya Khawarij ya, namanya Khawarij bermain sampai membunuh Imam Ali di bulan suci Ramadan. Sampai kemudian kelompok Khawarij bermetamorfosa. Di abad modern ini ada yang ke ISIS, bahkan ada yang ke organisasi resmi dalam bentuk partai politik dan lain sebagainya. Ini yang sama-sama harus kita waspadai. Mungkin demikian prolog dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.